Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, gimana kabarnya nih Sobat Ikhlas? Oke, alhamdulillah hari ini YouTube Low Cost akan membahas atau sedikit membahas tentang 4 tim di Pulau Madura ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Siapakah 4 tim tersebut? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Kenapa 4 tim ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh para netizen di dunia maya, di channel YouTube saya mungkin, atau mungkin khususnya di Facebook. Ini lagi hangat-hangatnya nih dibicarakan, Mas Bro. Nah ini teman-teman, 4 tim ini lagi hangat-hangatnya karena mereka selalu memberikan sesuatu yang berkesan kepada para penggemarnya atau penonton di media sosial. Nah, siapakah tim tersebut? Sebelum pembahasan 4 tim yang kita akan bahas, seperti biasa, kita intro dulu. Intro Mas Bro. Mas Bro. Oke, mohon maaf, yang akan kita bahas adalah 5 tim, maksud saya, bukan 4. Kalau tadi di opening itu 4, yang mau saya bahas 5 sekarang, berubah 4 menjadi 5. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah El Clasico di Karapan Sapi Madura. Siapakah El Clasico tersebut? Dulu El Clasico tersebut antara Jetmatic Foundation dan Sonar Moda. Nah, ini El Clasico, 2 tim ini sudah mulai meredup, digantikan tim yang lain. Kenapa? Dikarenakan 2 tim tersebut ini sangat boleh dikatakan sangat jarang sekali tampil semenjak penyisihan kabupaten kemarin di tahun 2020 untuk persiapan Piala Presiden tahun 2020. Namun gagal total. Nah, sejak itu mereka boleh dikatakan jarang tampil ya di event latihan bersama. Nah, ini membuat El Clasico mereka itu meredup. Nah, kemudian pembahasan kedua adalah tentang kenapa banyak sekali ini pertanyaan dari para netizen di dunia maya ini menanyakan begini. Kenapa Batoporon, gacoan dari Jetmatic Foundation ini jarang banget tampil? Kemudian dari Gagak Rimang, si Hitam Manis, boleh dikatakan hampir tidak pernah. Ini Gagak Rimang beberapa bulan ini tidak pernah latihan, tidak pernah tampil di event-event atau lomba-lomba ya hadiahnya sepeda motor. Mereka boleh dikatakan tidak pernah tampil. Ada apakah gerangan? Nah, saya jawab, ini cuma perkiraan saja, karena perkiraan saya setelah saya ngobrol-ngobrol dari orang-orang kepercayaan dari Jetmatic Foundation dan juga dari Gagak Rimang. Perkiraan saya yang pertama adalah 2 sapi tersebut memang jarang ditampilkan atau di-racekan atau dilombakan di event-event yang skalanya boleh dikatakan hadiahnya sepeda motor. Mereka tidak akan tampil karena mereka sepertinya akan dipersiapkan untuk event-event resmi seperti kabupaten, kemudian mungkin kawedanan, terutama di Piala Presiden khususnya. Namun tidak menutup kemungkinan mereka akan dipersiapkan untuk yang berskala gede nih. Maksudnya yang hadiahnya minimal lah mobil. Mereka kemungkinan besar akan diturunkan. Dan prediksi saya kedua adalah sepertinya 2 sapi ini memiliki karakter yang hampir sama. Coba teman-teman perhatikan, sampai sekarang Toporon itu belum punya pasangan yang tetap. Kalaupun itu sekarang ada, itu sepertinya si Sapu Jagat agak
agak memaksakan ya, agak keteter kayaknya ya. Ini bukan pasangan yang klop, pasangan yang pas sepertinya. Entah Haji Hakiki masih searching atau mencari pasangan yang pas untuk Toporon, karena diakui atau tidak diakui, Toporon memang sapi yang luar biasa. Dari postur, kemudian dari kecepatannya, dia boleh dikatakan ya nggak sempurna 100% ya, cuman kalau 90% keren kayaknya, masuk, kurang lebih seperti itu. Kemudian si Tamanis sampai sekarang pun saya perhatikan dia belum punya pasangan yang tetap sampai detik sekarang, karena kalau kita perhatikan dua sapi ini, Toporon dengan Hitam Manis, ini hampir 11-12 dengan dua sapi ini. Kemudian saya perhatikan karakter dua sapi ini kalau berlari maksud saya itu kepalanya ke atas, dongak. Coba teman-teman perhatikan nanti di video-video yang ada di channel ini. Kemudian prediksi ketiga saya, perhatian saya adalah dua sapi ini memiliki karakter yang cepat bosan dengan pasangannya, sehingga mereka selalu jangan selalu dipertemukan dengan pasangan tetapnya atau hanya pasangan sementara. Jadi itu prediksi saya, kenapa dua sapi ini boleh dikatakan jarang banget untuk ditampilkan di lomba-lomba karapan sapi. Nah, kalau yang keempat, yang terakhir, kalau latihan sekonnya nggak pernah bagus. 18, boleh dikatakan jelek ya untuk sapi gede seperti itu. Tapi kalau sudah di event, kalau udah di lomba, udah dah kak setan larinya. Nah, mungkin itu alasan, mungkin ya saya katakan, mungkin ini prediksi saya. Jika ada yang kurang atau ada yang salah dari prediksi saya, silahkan komen below atau komen di bawah di kolom komentar. Ini hanya prediksi saya. Jadi itulah prediksi saya untuk sapi Toporon dan Hitam Manis. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini yang ke berapa ya? Tadi 1, 2, sekarang yang ke 3 dan keempat. El Clasico. El Clasico. Kalau dulu El Clasico-nya tahun 2019 itu adalah Jetmatic Foundation dan Sonar Muda. Namun di tahun 2020 sampai tahun sekarang 2021, El Clasico-nya digeser oleh dua tim ini. Siapakah itu yang selalu ditunggu-tunggu? Tak salah dan tak bukan, tak bukan dan tak salah. Yaitu Cumi Asam Manis. Cumi Asam Manis kok sampai belepotan ya? Ulang. Cumi Asam Manis dari tim Big Boss dan Anak Selor dari Selor Muda milik dari Haji Ramli dan Haji Abdus Salam. Ini antara Sampang dan Bangkalan. Yang di Sampang itu di Ketapang tepatnya, sedangkan yang di Bangkalan itu di Gelis. Nah, ini klasikonya karapan sapi Madura tahun 2020 dan sampai 2021, yaitu klasikonya. Jadi angkat-angkatnya yang dibicarakan nih sekarang. Ya, kenapa? Karena dua sapi ini yang diberi nama Cumi Asam Manis Mama Muda milik dari Haji Abdul Salam dan Anak Selor milik dari Haji Ramli, ini boleh dikatakan sapi yang tercepat sementara ini. Walaupun ada yang mengatakan di media sosial, di Facebook itu sampai memajang, ada tuh kemarin beberapa yang majang, kalau nggak punya piala ini, piala presiden maksudnya, jangan bilang sapi tercepat. Oke lah, itu hanya simbolis. Tapi kenyataannya di lapangan memang mereka berdua sementara ini yang tercepat, yaitu Cumi Asam Manis Mama Muda dan Anak Selor. Ini yang tercepat. Nah, kenapa dikatakan El Clasico? Karena ketika dua pasangan sapi ini bertemu, dua tim ini bertemu, wah, ini bikin greget. Kenapa? Karena kestabilan dua pasang sapi ini, Cumi Asam Manis dan Anak Selor, dan kemudian kecepatannya, yaitu rata-rata antara 17.4, 17.5,
itu kecepatan mereka, sehingga dua tim ini selalu ditunggu-tunggu oleh para penggila, para penggemar, para fans masing-masing untuk mereka bertemu. Namun sayangnya lomba kemarin di lapangan Mitra Cendana di Kecamatan Pangarengan mereka tidak bisa bertemu dikarenakan ada suatu hal ya. Diharapkan oleh para netizen, aduh kok gak ketemu nih Cumi Asam Manis dengan anak Zelor. Mungkin lain waktu. Semoga pertemuan mereka akan membuat suatu El Clasico, bikin greget teman-teman, para penggemar, para penggila karapan sapi Madura khususnya. Ya teman-teman ya, itu yang saya bahas. Gimana? Ayo, siapa yang ingin pertemuan dua tim ini? Siapakah? Ayo, silakan komen below, komen di bawah. Tapi tolong komennya komen yang sopan, yang baik. Bolehlah teman-teman mendukung Sonar Muda, bolehlah kalian mendukung Jetmatic, bolehlah kalian mendukung Cumi Asam Manis, boleh mendukung anak Selor, boleh dukung apa saja, silakan. Cuman ingat, kita tetap satu saudara, satu darah katanya. Salam situng dere katanya orang Madura. Ayolah. Kadang-kadang sering bilang salam situng dere, giliran di sini perang. Ayolah, kita ini bersaudara teman-teman. Bolehlah kita saling mendukung satu sama lain, cuman jangan sampai saling menyikut, saling mencederai perasaan satu sama lain, ya. Itu pesan saya. Oke. Kita tunggu El Clasico berikutnya antara Sonar Muda dan Jetmatic, antara Cumi Asam Manis dan anak Selor di lomba-lomba yang akan datang. Semoga saja dalam waktu dekat ini sebelum bulan puasa, semoga ada lomba dan bisa mempertemukan 4 tim El Clasico ini. Oke, itu aja prediksi saya pada hari ini. Thank you very much for watching my video. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Kenapa? Jika teman-teman lupa untuk memencet tombol loncengnya, dipastikan teman-teman akan ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye bye. El Clasico, mantap.